Selamat datang di e-learning minggu ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan kita hari ini adalah nilai moral sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu suatu kehidupan kerakyatan yang ada panduan hikmah yang bijaksana yang dilaksanakan dalam suatu musyawarah dari para wakil minimum yang di DPR, tapi di dalam tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat desa pun dan keluarga harus dipimpin oleh hal yang bijaksana setelah kita mengadakan pertemuan atau musyawarah. Jadi ada negara bangsa, manusianya ada, dengan batas wilayahnya ada, dengan luasan tanah, air, dan udaranya ada. Itulah negara bangsa. Ada penduduknya, ada pemerintahnya, ada pelaksana keputusan rakyat, ada wakil rakyat, ada pengadil nasional, ada etnis suku, warga negara, masyarakat. Lalu siapakah rakyat? Kehidupan demokrasi yang Pancasila, suatu kerakyatan berdasar demokrasi, ya, suatu kehidupan bermasyarakat, bernegara yang mengedepankan dan memperhatikan aspirasi rakyat. Dijalankan dengan memegang nilai moral unggulan. Nilai moral unggulan itu adalah bijaksana, wisdom dari para wakil rakyat, daripada peserta kegiatan kerakyatan. Jadi topiknya wisdom dulu lah. Pemimpin yang bijaksana itu sikapnya seperti apa saja? Kalau diringkaskan, ada poin-poin yang menyebabkan seseorang menjadi bijaksana, tapi itulah sesuai dengan perjalanan waktu kehidupannya seseorang menjadi bijaksana. Namun mari coba kita bandingkan dulu konsep nilai moral berikut sebagai satu keluarga bijaksana atau komponen yang menyusun suatu kebijaksanaan. Misalnya kasih sayang, itu harus ada pada pemimpin. Dermawan, orang bijaksana itu adil, ya, punya integritas, ya, pengendalian diri, ya, tangguh, tanggon, terengginas, iya, humility, rendah diri, iya, saling menghargai, iya. Jadi sebelum menjadi bijaksana seseorang itu punya nilai moral pendukungnya, membuat dia menjadi bijaksana. Nah, komponen nilai pembentuk bijaksana antara lain mental, memahami persoalan menyeluruh. Jadi ada persoalan kenegaraan, persoalan pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, pedesaan. Dia secara menyeluruh atau bahasa Inggrisnya komprehensif, memahami persoalannya, tidak sebagian-sebagian. Dia punya mental memahami suatu permasalahan pada letak proporsinya. Ini urusan dinas apa tidak campur aduk dengan dinas yang lain, urusan pasar tidak campur aduk dengan urusan kepolisian dan sebagainya itu. Jadi proporsional, perkaranya dilihat secara proporsional, secara tepat waktunya. Seorang bijaksana berpengetahuan dengan aspek yang luas. Kalau aspek luas, pengetahuannya holistik whole lubang-lubang bulat menyeluruh. Whole itu kayak bola itu menyeluruh. Jadi tidak hanya 360 derajat horizontal, tapi juga vertikalnya 360 derajat atau
seperti bola itu, jadinya bulatnya holistik, pengetahuannya itu menyeluruh gitu. Itu dia bisa menjadi bijaksana, mampu melihat suatu prediksi dan membuat suatu refleksi suatu kejadian sekarang dengan memprediksi apa yang akan terjadi kemudian kalau dilaksanakan. Foresight, jadi melihat yang depan. Seorang yang bijaksana memiliki ciri cara pandangannya itu integralistik, bahwa suatu menjadi bagian dari yang lain, integral, terganggu satu terganggu yang lain, saling memengaruhi. Mungkin itu yang dimaksudkan integralistik, bagian tergal. Cara berpikirnya seorang yang bijaksana itu adalah sistemik, kritis, yaitu sistemik kritis itu mengkritisi sesuatu itu dengan menganalisa sebab akibat. Nah, itu cara bijaksana. Satu dianalisa dengan sebab akibat menyebabkan seorang berpikir kritis. Jadi ringkasnya, komponen-komponen nilai yang membentuk, berkontribusi dalam pembentukan mental, moral, sikap bijaksana adalah yang memahami secara komprehensif, holistik, integralistik, foresight, dan sistemik. Itu kondisionalitas atau persyaratan menjadi bijaksana. Di dalam partisipasi rakyat berdemokrasi politik berdasarkan moral Pancasila, terkait dengan sila keempat ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, itu diterjemahkan sebagai berdemokrasi. Jadi partisipasi rakyat dalam demokrasi politik haruslah sesuai dengan sila 4, kemampuan untuk memiliki moral, sikap toleransi, karena pemilu itu harus toleransi, demokrasi saling menghormati, sabar dalam konteks kontestasi, tidak semenang-menang, kalau kuasa juga enggak semenang, tidak semenang kekuasaannya, suka bernegosiasi, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, serta pengendalian diri yang optimal, walaupun digoda untuk berbagai tindakan yang demokratis. Itu syarat rakyat dalam berdemokrasi politik dalam pelaksanaan pilkada, pilpres secara nasional. Kembali ke moral Pancasila sebagai rujukan dari moralitas di dalam sila 4, maka konsep kata bijaksana di Quran diberikan rujukan, terdapat di Al-Baqarah ayat 125, Al-Imran ayat 17, Al-Maidah 119, Al-Ahzab ada sekian 4 ayat, surat Muhammad ada 21, dan surat Hujurat ada di ayat ke-15. Mahasiswa perlu membuka ayat itu, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, menghayatinya, apa makna bijaksana menurut informasi yang ada di Quran. Jadi pemimpin yang atau seseorang yang bijaksana itu sifat sabar, ada rujukannya di Quran itu. Tidak mudah, bisa saja tabah dia menghadapi segala persoalan. Jadi pengendalian diri, tabah, ada ayatnya di sana. Dia konsisten, amanah, konsisten di dalam menyelesaikan perkara. Jadi seorang konsisten itu rujukan ayatnya banyak. Dia juga di dalam musyawarah tidak berdebat hal yang tidak diketahui, sekaligus menghindari pembicaraan yang sia-sia. Semuanya ada ayat rujukan inspiratifnya, rujukan filosofisnya. Moral Quran ada rujukan filosofis yang dari situ manusia Indonesia belajar
hikmah, manfaat dari panduan yang diberikan oleh Allah menjadi sabar, tidak putus asa, konsisten, amanah, menghindari bicara yang sia-sia dan tidak berdebat hal yang tidak diinginkan. Saya akhirkan dulu. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja untuk menerjemahkan ayat tadi ya, supaya paham, supaya makna bijaksana, untuk mudah berbicara lebih lanjut tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, konsep kebijaksanaan itu yang multitafsir, dan masing-masing dari Anda pun juga akan mendapat inspirasi makna bijaksana sendiri-sendiri. Sekian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.